Analisa Falas. Analisa Falas. Analisa Falas Mas FM bersama saya Fahmi Andrian dan saya sudah tersambung bersama Diki Sutopo, analis PT Solid Gold Berjangka. Halo, selamat sore Mas Diki. Ya, selamat sore Mas Fahmi. Apa kabar Mas Diki? Baik, gimana kabar? Baik juga nih saya. Iya. Yang sepertinya masih cukup tertekan adalah rupiah kita ya. 14.730 hari ini dan tentunya bisa dikatakan lumayan menguat rupiah kita kalau dibandingkan dengan penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Penguatannya 0,07% kurang lebih. Reviewnya seperti apa untuk perdagangan di hari Senin ini Mas Diki? Iya, hari Senin ini memang penguatan namun tipis dan pergerakannya juga terlihat tipis ya. Artinya jarak atau range-nya itu nggak terlalu lebar untuk hari ini. Yang pertama ada dalam negeri sendiri ini masih juga disibukkan dengan kebijakan moneter yang kemarin undang-undang BI ya, undang-undang BI mengenai BI. Lalu yang kedua juga nanti ada sentimen pasar untuk di hari ini. Pertama adalah respon pasar keuangan Asia yang terhadap data ketenagakerjaan. Lalu selanjutnya juga perkembangan pandemi virus corona ini yang jumlah pasien virus corona ini bertambah atau break high terus di Indonesia sendiri. Lalu yang sentimen ketiga juga ada cadangan devisa Indonesia untuk yang pada sebelumnya cadangannya tercatat 135 miliar, tertinggi sepanjang sejarah untuk Agustus. Dan yang terakhir untuk seluruh Indonesia sendiri di BI menciptakan optimisme bahwa rupiah tidak akan berfluktuasi berlebihan. Nah, cuman kalau misalkan kami lihat, kebetulan nanti malam ini pasar Amerika sendiri kan close ya, ada Labor Day. Jadi kami melihat bahwasanya untuk hari ini atau besok dicermati tidak begitu signifikan untuk pergerakannya melebar ya, atau seperti biasanya, dan ada penekanan di sini. Ditambah di Amerika sendiri kita lihat kan lagi sibuk-sibuknya mau mempersiapkan pemilu nih. Nah, itu ada beberapa hal yang dari dalam negeri sendiri sama di luar negeri yang mempengaruhi pergerakan harga rupiah untuk saat ini, Mas Fahmi. Oke, baik. Nah, kalau Anda melihat kita berpindah ke mata uang euro maupun sterling ini akan seperti apa nih untuk hari ini, Mas Diki, pergerakannya? Ya, kalau misalkan di euro kan kemarin sempat ada terjadi naik sedikit, lalu ada terjadi pelemahan. Nah, kalau misalkan kami lihat untuk koreksi telah dimulai kalau di euro sendiri ya. Namun apakah bisa berlanjut terus? Untuk sementara kelihatannya sih koreksi ini menembus support di angka 1.1760 sampai di harga tertingginya di 1.1950. Untuk sekarang ini di euro sendiri pembuat kebijakan di ECB-nya juga berpengaruh untuk euro jauh lebih untuk beban ekspor untuk harga-harga tersebut yang memberikan pelemahan terhadap euro sendiri nih Mas Fahmi. Kalau di euro. Kalau di GBP support terdekatnya kami melihat di angka 1.3180 sampai 1.3290. Kalau di GBP masih ada kejenuhan ataupun merasa bahwasanya untuk Brexit sendiri sampai akhir tahun belum ada penyelesaian atau kesepakatan. Ini yang menyebabkan agar GBP atau posisi sendiri tertekan, Mas Fahmi. Oke, baik. Nah, Mas Diki, kalau kita ngomongin harga emas nih yang sepertinya beberapa hari ini sudah mulai turun ya, 1930.57 saat ini berada pada posisinya, padahal kemarin sempat mampir menuju ke 2.000 lagi tapi akhirnya turun lagi. Anda melihatnya seperti apa nih Mas Diki? Nah, ini sangat sensitif sekali. Kebetulan di minggu kemarin kan dolar sendiri ada terjadi kenaikan. Nah, yang menekan itu adalah pergerakan dolar AS-nya sendiri. Itu yang menyebabkan di safe haven emas tergerus ataupun terjadinya penurunan. Lalu yang kedua yang menyebabkan kemarin penurunan adalah adanya stimulus atau ada dana masuk yang cukup besar di beberapa market atau di beberapa negara-negara. Nah, itu yang untuk stimulus untuk membantu pandemi COVID-19 yang menyebabkan ada positif terhadap aset-aset beresiko dan adanya taking profit terhadap emas ini, Mas Fahmi. Kalau secara ininya ya. Namun penurunannya tidak terlalu, masih di area normal, artinya koreksi normal. Saya rasa kalau untuk kedepannya masih tetap secara teknikal, Mas masih ada di tren bullish, Mas Fahmi. Oke, baik. Terakhir mungkin Mas Diki, kalau kita kembali ke rupiah kita esok hari sendiri, apakah ada faktor-faktor lain mungkin yang harus diwaspadai oleh investor?
Kalau untuk rupiah sendiri, yang kita harapkan untuk yang mengenai amandemen yang dari BI sendiri ya. Jadi di sini kita juga ada penjelasan optimisme pasarnya bahwa kebijakan moneter harus tetap kredibel, efektif dan independen. Jadi tidak ada semerta-merta dari DPR sendiri ataupun dari OJK dengan BI tidak ada saling memberikan satu tekanan. Tapi inilah untuk pembagian bebannya sendiri. Menteri Keuangan sendiri juga berinisiatif untuk revisi Undang-Undang BI ini segera selesai. Maksudnya gini Mas Fahmi, biar nggak ada ketimpangan, pelaku pasar nggak bingung. Nanti ada perubahan Undang-Undang BI yang menyebabkan salah satu yang pertama kali kan acuan suku bunga ini. Jangan sampai ada terjadi tekanan terhadap rupiah kita. Untuk ini Mas Fahmi. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Diki atas waktunya. Selamat sore dan sukses selalu untuk Anda Mas Diki. Sore, sukses Mas Fahmi, thank you. Anda Falas bersama Diki Sutopo, analis PT Solid Gold Berjangka, saya Fahmi Andrian.